Oke. Sama halnya dengan pada saat uranium yang ditemukan di Irian Jaya, Papua. Kayak begitu ya. Itu nggak dianggap mineral tersebut, tapi ternyata itu luar biasa. Sama dengan kobalt di Kalimantan dan macam-macam semuanya. Nah, kenapa saya berbicara seperti itu sama hal dengan ilmu? Ilmu itu jujur sebenarnya berserakan. Tapi pada saat kita tidak menanamkan nilai pada ilmu tersebut, maka ilmu itu akan menjadi sampah. Ilmu itu berlian, tapi dia akan menjadi sampah. Pada saat apa? Pada saat satu, kita tidak mencatatnya. Karena peribahasa Arab adalah ilmu itu seperti air. Pada saat kita tidak menulisnya, dia akan mengalir. Selesai itu. Sama seperti kita nulis di atas air. Ya. Yang kedua, pada saat kita tidak mengajarkannya atau tidak mentransfernya. Yang ketiga, pada saat kita tidak mengaplikasikannya. Ditanya ke saya pagi ini itu baru buat slide 15 menit yang lalu. Karena badan saya lagi nggak enak. Malam saya baru belajar homeopati sampai jam 2 malam. Kayak begitu. Dari kemarin jadwal padat. Hari Jumat saya harus ngajar botox. Kayak begitu kan. Botox, full botox buat para dokter. Ya kan, praktek-praktek. Malam udah terlalu capek. Homeopati. Belajar homeopati yang dari luar. Sampai jam 2 malam. Ya kan, anak nangis. Tadi saya peregangan dulu, tenangin pikiran, meditasi, baru mulai 15 menit sebelum acara saya baru mulai buat slide. Tapi kalau udah masuk ke sini, itu alhamdulillah kita nanti akan share bareng bersama-sama ya. Jadi teman-teman yang bisa buka video, yuk kita buka video agar ilmu itu tidak menjadi sampah. Kedua, kalau bisa siapkan catatannya. Ketiga, kita bakal benar-benar praktek. Kalau bisa fokus didengarkan, ini sama halnya juga ya. Tim saya boleh nanti tolong pada dipanggilin ya. Karena kita akan mulai praktek. Karena saya pun akan share ini adalah karena saya untuk share kan agak sulit nih ya ke tim juga. Jadi saya kenapa ngebuat sesi ini sebagai salah satu saya transfer ilmu juga, transfer knowledge sambil jalan. Nah, makasih Mbak Ulfa. Tidak dengan yang lainnya gitu. Artinya jadi tahapan saya belajar 3. Saya sambil baca nih, ya kan kebayang nggak sih dalam 4 hari kemarin saya harus belajar workshop dari Mas Indrawan Nugroho. Kedua, menyiapkan botox buat para dokter. Ketiga, belajar digital marketing tentang Facebook Ads dan berbagai macam. Keempat, mempersiapkan berbagai macam menu dan macam-macam semuanya. Itu terjadi secara sekaligus dalam 4 hari kemarin. Di sela praktek, di sela saya harus ngedit lagi, ya kan Instagram di Jakarta saya sendiri yang ngerjain, kayak begitu kan karena nggak ada tim. Kemudian juga praktek macam-macam semuanya, kayak begitu. Jadi ketika teman-teman bilang berpikir adalah bahwa dok saya belajar nggak ada butuh waktu, saya benar-benar nggak ada waktu. Tapi kalau saya tidak meluangkan, nggak bisa. Sambil sambil jagain anak, sambil praktek, sambil apa, saya serap semuanya. Habis beres, jangan lupa siapkan catatan. Ada YouTube saya tentang Zettelkasten. Itu tolong dipelajari, dicatat. Ilmu itu akan menjadi sampah kalau tidak mentransfer sama seperti sekarang. Teman-teman yang dengar sekarang, tolong transfer kepada timnya. Yang ketiga, percuma semua kalau kita nggak praktekin. Seperti itu. Oke, kalau saya sendiri ini akan menjadi project baru ya yang menggunakan Sandy. Sistem inovasi model bisnis kita akan mulai di Garut nanti. Kayak begitu. Karena kita akan membuat sebuah model inovasi bisnis yang berbeda daripada yang lain. Seperti itu dia. Oke. Yuk, mari kita buka dulu kan coba alhamdulillah. Dan kita hanya 1 jam ya. Jadi kita tektokan cepat. Kayak begitu. Karena saya harus praktek. Jadi 1 jam manfaatkan waktu dengan baik. Saya nggak mau ada wasting time. Kayak begitu. Teman-teman hargai waktunya, saya pun menghargai waktu. 1 jam sampai jam 11, tank, saya bakal selesai. Kayak begitu. Jadi teman-teman harap perhatikan, kemudian juga buka catatannya, karena ini adalah ilmu yang sangat luar biasa, yang mungkin akan menjadi jawaban. Dok, kok saya stagnan ya? Ini jujur, perusahaan saya masih lagi stagnan sekarang, bahkan agak drop nih beberapa. Dok, saya sudah berjalan, pasien sudah bagus, sudah apa, tapi kok terjebak peperangan harga? 3, jika teman-teman ada pertanyaan adalah bahwa, dok, aduh, TikTok kan begini, Shopee kan begini. Terus gimana? Nah, 1 jam ini adalah jawabannya.
1 jam ini adalah jawaban dari keresahan teman-teman. Dengerin workshop ini, insya Allah bisa jadi jalan keluar. Seperti itu ya. Yuk, mari kita buka dengan ucapan alhamdulillah. Amin. Mari kita berdoa agar segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan keberkahan hari ini. Berdoa mulai. Bismillah. Mulai. Berdoa selesai. Oke. Karena webinar ini saya bakal share nanti di YouTube, saya harus izin dulu karena takutnya ada hak cipta. Bahwa teman-teman saya sarankan ikut semua workshopnya Pak Indrawan Nugroho, itu keren banget. Ilmu gratisan YouTube-nya udah keren banget, workshopnya apalagi. Kayak begitu ya. Jadi yang saya share mungkin hanya sepersekian persen, kurang dari 10% lah ya, yang saya share, tapi yang mudah-mudahan bisa jadi pembuka buat teman-teman semua. Oke, sebelum saya membuka, oke, nah ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang business assessment ya, kayak begitu. Karena teman-teman percuma, ya kan? Kalau kita terus berjalan, terus belajar ini, terus belajar itu, ngiklan sana, ngiklan sini, tanpa kita melakukan business assessment. Nah, sama halnya juga sekarang udah hampir akhir bulan, ada tim saya di sini, dibuat laporannya, karena nanti mungkin di minggu depan kita akan mulai melakukan business assessment. Ya kan? Sama seperti kita akan melakukan business assessment kepada mitra teman-teman semuanya, kita mulai akan share tentang business assessment. Ya, jadi ada baiknya kita business assessment ini kita harus mulai dan lakukan setiap 3 bulan sekali. Kemudian juga pada saat kita mau mulai melangkah baru, contoh teman-teman mau mulai buka cabang baru, teman-teman mau mulai buat produk baru, kita mulai assessment dulu yuk. Sebenarnya kita sudah di titik mana? Kayak begitu. Kemudian apakah kita sudah mulai boleh melangkah ataukah belum? Seperti itu. Idealnya seperti itu. Walaupun sebenarnya jujur, dalam prakteknya saya lebih banyak membuat sebuah intuisi. Kayak contoh buat di Garut itu kan sebenarnya saya tanpa melalui business assessment. Tapi saya pakai intuisi. Kayak begitu ya. Oh, ini bagus, oh gini, ini begini gitu kan. Ada baiknya, ada buruknya. Saat saya posisi sekarang saat ini masih mendouble sebagai dokter praktek, masih ini ya. Saat sekarang mungkin ini yang terbaik. Tapi pada saat teman-teman semua timnya sudah jalan, struktur organisasi sudah jalan, langkah ini yang harus benar-benar ditempuh untuk melakukan proses scale up. Business assessment dulu, habis beres tentukan maju dan jalan. Baiknya ini adalah proses yang dilakukan selama 3 bulan. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman misalkan mau menghadapi nanti di awal tahun, itu harusnya business assessment per starting di bulan ini. 9, 10, 11, 12 ya. 10, 11, 12. Kita akan mulai. Untuk tahun depan seperti apa sih? Agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Kayak contoh kayak saya, beberapa event yang mungkin harusnya kita udah lakukan tapi tidak dilakukan, kita listing lagi. Apa aja sih problem-problemnya? Kenapa sih kemarin kita nggak seperti ini? Double date-nya seperti apa persiapannya? Semua hal. Ya kan? Jadi business assessment ini baiknya 3 bulan sebelum. Oke. Nah, ini saya resume dulu. Workshop kemarin itu ada total 4 hari. Ya. Yang pertama ngajarkan tentang bisnis model kanvas. Nah, ini adalah latihan sangat berguna memetakan strategi bisnis dengan fokus pada 9 elemen utama. Key partnership, key activity, value proposition, dan revenue stream. Saya akan cerita kenapa arahnya saya mulai berubah. Kayak begitu. Karena ada key partnership yang kita mulai rubah di Dr. Maths Clinic sendiri. Ya kan? Key activity, value proposition ya. Jadi yang paling pertama kemarin dibahas tentang bisnis model canvas. Bisnis model canvas itu banyaknya cuma jadi teori doang. Padahal kalau kita praktekin benar-benar ini bakal bagus banget. Oke, saya stop share screen dulu biar saya cerita sedikit. Nah, teman saya adalah torch.id. Itu banyak banget cerita. Dulu omsetnya 10M per bulan. Sekarang udah omsetnya adalah 50M per bulan. Berapa, Mbak Ulfa? 50M per bulan. Ya kan? Bukan dalam waktu 1 tahun. Bukan dalam waktu 1 tahun. Ya kan? Tapi per bulan. Kenapa? Karena dia mulai mengubah model bisnisnya. Dulu Torch itu hanya jualan retail saja. Tapi sekarang dia itu mendapatkan 50M per bulan. Kenapa? Mendapatkan job untuk masuk ke Garuda. Untuk koper haji. Selama
3 periode berarti 2 tahun. Per 1 PO itu 50 M. 1 PO. Gitu. Kebayangkan? Dan dia bisnis modelnya dia mulai berubah. Kayak begitu. Itu salah satu caranya dia mengubah model bisnis. Nah, kemudian bisnis model kanvasnya pun dia mulai berubah. Semua aktivitinya itu tercatat dan terrecord dan bisa dijadikan jaminan. Saat ini, Torch itu tidak menggunakan bank pinjamannya. Itu adalah menggunakan data. Ya kan? Teman-teman tahu kan Ahmad Zaki? Ahmad Zaki itu membuat namanya Keyforce. Keyforce itu adalah startup. Startup yang dia itu menginvest. Bukalapak itu dia kebanyakan duit. Ya kan? Dan Ahmad Zaki setelah mendapatkan dari investor tersebut, dia menginvest ke berbagai startup. Nah, salah satunya adalah Keyforce. Keyforce itu bisnis modelnya adalah dia nggak butuh jaminan aset, yang dia butuh adalah jaminan data. Jadi itu memang yang mau ditempuh juga dari Dr. Math, cuman ya semuanya butuh waktu ya. Ya kan, kalau teman-teman masih pakai Excel, masih pakai ini ya memang cukup lumayan. Jadi bisnis modelnya Torch itu adalah tim utama hanya fokus ke marketing branding. Seluruhnya dibuat third party. Kalaupun klinik saya banyak, besar, dan macam-macam, jujur, satu hal yang nggak akan saya lakukan adalah saya membuat pabrik. Menurut saya wasting money. Tapi tiap orang punya berbeda pendapat ya. Ya kan? Karena mengebangun pabrik itu nggak seindah di medsos. Teman-teman ada yang tahu nggak margin profit pabrik berapa? Ada yang tahu nggak? Coba share. Kita berbicara pabrik ya. Ada yang tahu? Di bawah 10%. Dan dia harus menanggung kerugian, kegagalan, dan macam-macam semua. Ya kan? Dan itu adalah bisnis yang padat karya. Nah, di bisnis assessment, itu teman-teman harus tahu teman-teman tipe yang mana. Nah, saya sendiri sebenarnya punya tes assessment namanya, aku lupa ya. Aku kok lupa. Jadi sebuah DNA talent, jadi sebuah DNA talent di mana kita sebagai business owner kita harus tahu karakter kita tuh apa. Karakter saya itu adalah karakter orang Tenggara kalau dia di Shiokaya, ya kan. Kemudian saya tipikal aktivator. Saya nggak bisa kalau tipikal untuk ngerjain pabrik. Kalau Anda tipikal lord, kemudian tipikal mekanik, oke, seperti itu. Itulah pentingnya kita mengenal diri. Lihat medsos, skincare bagus ya, apa ya gitu. Padahal Anda bukan di situ, nggak bisa. Kayak begitu. Kalau ngerjain bisnis, it's just only about money, saya pastikan gagal. Tapi kalau berbasis talent Anda, itu akan berhasil. Bullshit motivator mengatakan bahwa semua orang bisa. Potong telinga saya. Bullshit semua. Apalagi dia bukan pebisnis. Apalagi dia nggak punya portofolio bisnis. Kita tidak bisa melakukan semuanya. Fokuslah pada kekuatan Anda. Nah, di business assessment tuh, karena ada pilar pertama adalah leadership. Ya kan? Saya nggak akan menyentuh namanya pabrik. Karena talent DNA saya nggak di situ. Talent DNA saya adalah negosiator dan sebagai guru, mentor. Seperti itu. Titik bisnis saya akan melesat kalau saya fokus di situ. Makanya teman-teman perlu tahu di sini kenapa sih saya ngebangun skill expander atau apa. Dan saya melihat dari semua portofolio saya dan melihat satu lagi nih, gen DNA turunan Anda. Jadi ternyata ketika kita belajar tentang psikologi, itu ada yang namanya ternyata seluruh hidup kita itu dipengaruhi oleh sesuatu hal yang disebut dengan tidak sadar. Ada yang sudah pernah dengar tentang namanya si Jiang? Saya ketik ya. Agak agak ini banget ya. Si Jiang ada yang tahu? Pakar psikologi. Nah, dalam sebuah frameworknya, dia ada namanya unconsciousness. Kita kan selalu tahu bahwa, teman-teman ya, tahukah Anda, pikiran sadar Anda itu hanya berpengaruh 12%. Berapa?
12%. Cara kita berpikir, cara kita apa. Apa cirinya? Kalau nyelesain masalah adalah dengan cara, ini gimana ya solusinya? Anda cuma ngegunain 12%. 88% itu adalah pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar itu apa? Aduh, gimana ya? Was-was, perasaan tenang, atau perasaan khawatir. Berani ataukah takut? Perasaan Anda menentukan 88% kesuksesan bisnis. Saya buka lagi. Ternyata pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu adalah hanya 10%. Lalu apa 90% lagi? Yang disebut dengan unconsciousness. Unconscious inilah yang terkadang jarang banyak orang bahas. Tapi inilah penyebab orang. Kenapa Cina nggak belajar juga workshop? Kayak tuh. Iya kan? Kenapa orang Padang satu itu jualan Padangnya begitu, benar gak? Kenapa orang Tegal kayak begitu? Kenapa orang Garut, Asgar? Ini karena ada hal yang jarang orang bahas, yaitu ada namanya tentang peta genetik. Peta genetik inilah yang membawa kehidupan teman-teman semuanya. Kenapa saya bisa bilang titik berhasil saya di negosiator dan juga seorang guru? Saya menilik dari ujung atas turunan saya sampai ke saya. Ternyata semua titik muasalnya di situ. Begitu dia. Ini saya yakin gak ada yang ngajarin. Saya belajar dari Gus Baraja. Ini ilmu yang dalam banget. Sederhananya adalah lupakan workshop, lupakan buku, ya kan? Lupakan semua pembelajaran Anda. Saat Anda mengenal jati diri Anda, disitulah kunci kesuksesan Anda. Kayak begitu. Kurangi belajar tentang teknis doang. Karena bukan itu penyebab utama Anda sukses. Penyebab utama Anda sukses adalah perbaiki pikiran, perbaiki perasaan, perbaiki lintasan hati, dan jalani jalan karpet merah Anda. Apa ciri karpet merah Anda? Simple. Cek dari keluarga Anda dari otot sana sampai ke bawah gimana cara. Nah, saya menghubungkan, saya bisnis di bidang jasa kecantikan, saya bisnis kayak begini, saya punya jalur roadmap saya adalah di guru. Dan ini pun saya sudah melakukan proses pengecekan mulai dari human design, mulai juga dengan Genki. Cukup panjang, nanti saya jelaskan kalau ada yang coaching satu persatu. Di Genki itu, dari tanggal lahir kita, secara genetik, kita bakal tahu apa jalan hidup kita. Salah satu jalan hidup saya di nomor satu adalah sebagai guidance atau sebagai mentor. Artinya cukup saya fokus di situ, belajar benar di situ, nggak belok-belok, bakal berhasil. Nah, ini adalah sebenarnya inti dari inti semua masalah. Dok, kenapa bisa saya mandek? Simple. Anda keluar dari jalur Anda. Kedua, kenapa bisa saya mandek? Karena Anda ikut-ikutan. Kenapa bisa saya mandek? Karena orientasi Anda just only money. Selama itu yang dikejar, saya bisa pastikan 5 tahun, 10 tahun ke depan, Anda akan berada di titik yang sama. Kalaupun terlihat berhasil maju ke depan, tapi Anda akan balik lagi ke titik asal muasal Anda. Saya belajar ilmu ini dari para triliuner, percaya saya. Iya kan? Yang saya nggak dapatkan di workshop manapun. Yang saya langsung ngobrol langsung secara deep, menganalisa jalan hidup mereka dan seperti itu. Para triliuner, dia nggak ngerti teknis. Dia nggak ngerti teknis. Tapi dia mengerti ilmu tentang ini. Ya kan? Ini adalah kesimpulan dari banyak hal ya. Inilah jawaban mungkin dari teman-teman semua. Aku udah ikut workshop sana, udah workshop sini, udah coaching sana, ya kan? Tapi kok kembali ke titik yang sama? Karena ini adalah pencarian jawaban saya dari dulu sih. Seperti itu, teman-teman. Begitu dia. Ya, sebelum ke arah teknis ya. Ada waktu 10, 13, 15 menit nih. Ini adalah kesimpulan dari semuanya. Silakan ada pertanyaan boleh? Setengah jam nanti kita teknis. Selesai. Oke, silakan. Ataupun yang dapat sesuatu boleh sharing. Dok, izin bertanya, Dok. Oke, ya. Belum kedengeran suaranya?
Suaranya Kak Ulfa terdengar minim sekali. Oh, nggak ada suaranya, Mbak Ulfa ya? Bentar, bentar. Hmm, hmm. Tes, tes. Tes satu Nah, dua. oke. Oke, sip. Saya coba dengar gimana. Ini Ada kecil nggak nih? banget sih, tapi nggak apa-apa. Ada suaranya dok. Mm-mm. Kecil banget, nggak apa-apa. Oke, gimana Mbak Ulfa? Gimana sih dok caranya kita mengetahui kita tuh ternyata talent DNA-nya itu di mana gitu. Sementara kan kita nih masih bingung nih, kita nih cocoknya di apa, di apa, di apa kayak gitu. Jadi kayak nggak buang-buang waktu. Ternyata kita salah dalam memilih gitu dok. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Berarti bagaimana cara kita menentukan DNA kita? Tes, Mm-mm. nggak ada lagi. Oh Saya tes sendiri udah juga. melakukan tes semuanya. Jadi saya sendiri sebenarnya ada tes namanya, aku lupa. Aduh, nanti aku share ya. Itu udah tes dari tanggal lahir dari ini, jadi dua ya. Pertama adalah melakukan tes, yang kedua adalah self discovery coaching. Nanti kalau yang mau dijadwalkan nanti bisa bareng sama saya. Karena bagi saya yang paling utama awal itu di situ sih, Mbak Ulfa. Terutama nih, sangat penting banget kalau teman-teman ngerasa kok dari sini mentok sana, mentok sini, Mm-mm. udah begini kok mentok sana, mentok sini, ya kan? Yang di hadapan teman-teman semua nih saya, ini adalah orang yang banyak gagalnya. Jadi saya tahu kenapa mentok sini, kenapa mentok sana, kenapa mentok sini, mentok sana. Tapi bedanya, saya pelajari pola dalam setiap kegagalan saya. Karena mengerti ilmunya. Yang jadi masalah dalam hidup adalah satu. Kalau kita sukses, kita nggak tahu suksesnya karena apa. Ya kan? Kedua, kita nggak tahu kita gagalnya karena apa. Karena kalau kita tidak tahu, berarti problemnya adalah karena apa? Problemnya adalah karena kita nggak tahu ilmu dan polanya. Dan itu bisa berulang. Kayak begitu. Kenali polanya, amati, buat pola baru. Cuman itu jalan sukses. Ya kan, kayak sekarang saya di klinik. Kalau kita polanya begini lagi, begini lagi, begini lagi, ya bisa dipraktekin lah. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, kita titiknya sama pun. Nggak akan beda jauh. Kalau caranya gini-gini doang, ya sudah, bisa diprediksi. Ya begitu-begitu aja. Ya, jangan berharap hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Is an insane, kalau kata Albert Einstein. Oke, siap. Saya kasih cara yang gratisan. Dok, gimana caranya? Simple. Buat beli kertas yang besar, ya. Coba analisa pola atas, pola bawah. Ya, ini juga kepake nanti kalau mau self coaching ya. Coba cek dari usia 0 sampai sekarang ya. Bagi area 1 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, 10 sampai 17 tahun sampai sekarang. Dibagi area tersebut. Cek 5 tahun 5 tahun. Lihat pola mana yang sukses, lihat pola mana yang berhasil. Yang mana pola yang gagal. Dicek. Seperti itu. Contoh saya, luka batin saya terbesar adalah pada shame, tidak percaya diri apa? Karena saya ada proses pembulian saat aku SD. Nah, karena dalam personal coaching juga, yang ini tuh harus dikelarin satu-satu. Mau tahu jati diri, tapi batu ini belum hilang, nggak akan selesai. Contoh lagi, saya tuh paling banyak terjebak investasi penipuan. Setelah saya cek lagi, ternyata ada riwayat dari orang tua saya yang sering ditipu juga. Hmm. Inilah kita bangun namanya kesadaran. Seperti itu polanya. Nah, dari sekian runtut saya bisa mengenali pola bahwa semua jalur keluarga saya paling sukses itu adalah saat ngajar. Saat mengajar dan mengabdi, situ berhasil. Itu pola saya ya. Belum tentu berhasil pada semua orang lain. Kayak begitu. Problem hidupnya cuma satu. Kita nggak tahu jati diri kita ikut-ikutan sama orang lain, dan kita gunakan pola orang lain untuk pola hidup kita. Itu masalah utama. Oke? Kayak gitu ya. Itu cara sederhananya seperti itu dia. Oke? Makasih Mbak Ulfa. Masih Dan juga dok. luangkan waktu untuk diam. Saat waktu nggak mikir banyak, saat waktu bener-bener diam hening. Ya kan? Karena kita terlalu berisik dalam kepala, nggak ada waktu hening. Jadi kita nggak kenal diri kita.
Karena sebenarnya Allah tuh udah netepin radar dalam dalam hati kita. Kalau Ulfa udah mau belok dikit yang salah, udah ngasih tahu, Ulfa jangan ke sana. Cuma karena ego kita, keserakahan, terutama kalau kita bergerak karena uang. Kenapa saya bilang orang bergerak karena uang akan masalah? Karena kalau orang bergerak karena uang, dia nggak akan dengar kata hatinya. Itu yang terjadi pada saya juga. Kalau dalam hati udah ngasih tahu, ya kan? Dalam hati Allah tuh mengilhamkan namanya fuad. Fuad itu adalah hati kecil yang itu nggak bisa tersentuh oleh apapun. Karena satu-satunya bagian yang tidak bisa masuk setan adalah hati. Itu yang paling jernih. Tapi hati ini gagal karena persepsi, karena keserakahan, karena satu lagi, kebanyakan ilmu, toksiksitas, positif, toksik. Kebanyakan baca juga bisa jadi toksik. Kalau kita nggak pakai kesadaran. Itu yang terjadi pada diri saya, jadi makanya saya cerita. Itu yang Mbak Ulfa ya. Jadi perlu waktu hening. Oke, sip, mangga. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak, kita mulai ke teknis nih. Silakan dokter. Oke, kita mulai fokus ke teknis ya. Yang ini di record, tapi percaya saya, kunci semua dari kunci adalah ini. Malam saya belajar sama guru saya Gus Baraja bahwa jangan pernah mencari jalan keluar. Itu masalah utamamu dalam hidupmu. Karena tidak pernah ada jalan keluar. Adanya jalan ke dalam. Karena seluruh jawaban itu ada dalam dirimu. Selama kita masih mencari yang ada di luar. Ini kenapa ya market begini ya? Kenapa sih Jokowi begini ya? Kenapa ya begini ya? Jokowi ya. Nggak ada urusan sama lo. Iya kan? Bagaimana respon? Selama kita masih selalu mencari jawaban keluar, percaya saya, tidak akan pernah ada jawaban. Karena seluruh jawaban hanya ada dalam diri. Oke? Sip. Mungkin dari Ikun ada insight? Dari Ikun belum dokter. Oke. Kita bungkus di akhir. Ya, Terima kita kasih. bagus di akhir ya. Oke, kita langsung resume ya. Ada waktu setengah jam. Oke, jadi pertama kita harus mengerti tentang bisnis model Canvas. Teman-teman yang nggak ngerti, nanti saya bakal buat satu bahasan tentang bisnis model Canvas ini ya. Workshop nomor 1 itu, dia itu melihat kenapa sih ada yang stagnasi selama 5 tahun beroperasi. Karena cuma satu problemnya, inovasi. Karena rata-rata para UMKM itu hanya bergerak produk, 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 dan produk. Baru di level 1. Ya kan? Dia melihat dari Warby Parker dan Mr. Beast Burger. Kemarin saya cerita, di Mr. Burger ini, ya kan, di Mr. Beast ini, dia itu sekali buka bisa 300 gerai. Kenapa? Karena dia menggunakan namanya cloud kitchen. Ya kan? Restoran itu kan sangat berhubungan sama lokasi. Ya kan? Ketika kita mau buat restoran kan harusnya beli tanah dulu, hire orang dulu, baru kan? Baru kita bisa beroperasi restorannya ya. Sebentar ya. Ternyata ada ini. Sebentar. Sebentar. Oke. Ya. Jadi dia membuat sebuah pola perubahan pada bisnis model Canvas. Kalau dulu dia itu butuh tempat dulu baru jualan. Kalau sekarang dia kerjasama sama Cloud Kitchen yang udah ada SOP-nya. Dia buat gerai burger dalam 300 titik sekaligus. Nah, kemudian desain nomor kedua adalah setelah sudah tahu problemnya adalah masalah inovasi model bisnis. Nah, hari kedua gimana sih caranya kita melakukan inovasi model bisnis? Ada 3. Menambahkan aktivitas baru, menghubungkan aktivitas dengan cara baru, dan mengubah siapa yang melakukan aktivitasnya. Contoh,
Seperti Amazon, Zara menunjukkan bagaimana inovasi dalam struktur data terkelola dalam mengoptimalkan bisnis dan menciptakan efisiensi. Zara, bacanya adalah Zada. Zada ya, bacanya Kun ya? Ya, Zada, Zada. Zada. Mereka melakukan inovasi fashion. Fashion itu paling utama adalah dalam model ya. Itu per 7 hari. Caranya bagaimana? Mereka menjahit dan semuanya itu dalam kapal. Bahan diambil semuanya pada saat kapal itu berjalan 7 hari. Saat itu juga para penjahit, para apa bekerja di situ dan habis beres. Baju sudah jadi di situ. Karena problemnya kan adalah kalau kita kirim bahan, kirim apa, itu kan pasti terjebak kapal, terjebak apa. Mau pakai pesawat, berat banget cost-nya. Jadi seperti itu caranya. Nah, yang sesi ketiga, transformasi bisnis itu butuh yang namanya teknologi informasi, ya kan, dan juga budaya. Bagaimana sih teknologi informasi ini menjadi sebuah inovasi? Karena kenapa? Ya kan? Tanpa data, tanpa IT, inovasi tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi apakah cukup? Tidak. Maka yang keempat, bagaimana terakhir sebenarnya banyak teknologinya udah bagus. Banyak penerapan informasinya sudah bagus. Tapi kok susah diimplementasikan karena itu butuh yang namanya adalah transformational leadership. Butuh apa lagi? Butuh budaya inovasi. Ada aplikasi, tapi adminnya gak mau ngejalanin. Problemnya tuh apa? Budaya inovasi. Nah, mumpung ada HR saya juga Kang Sandy. Jadi memang budaya inovasi harus diciptakan. Ya kan? Ketika kita sudah ada aplikasi bagus, tapi kok orang nggak gerak, cuma satu jawabannya, tidak ada budaya inovasi. Simpelnya dok, cara bangun budaya itu apa? Simple prinsip dasarnya. Amatilah pikiranmu karena akan menjadi perkataanmu. Amatilah perkataanmu karena akan menjadi tindakanmu. Amatilah tindakanmu karena akan menjadi kebiasaanmu. Kultur itu adalah kebiasaan. Gimana cara mulainya? Mulai dari pikiran, masukin sisipin informasi, mulai dari ucapan, mulai rubah seluruh kata-katanya, hindari kata gaptek, hindari kata nggak bisa, hindari kata aduh orang mah tuh bisa bahasa Inggris. Nah, eta. Bener gak Kun? Hindari kata itu. Sehingga tindakannya yuk kita mulai. Ya kan 10 menit kita mulai berinteraksi dengan AI, ya kan. Contoh ya, kognitif ini masih belum bisa diimplementasikan di saya. Saya waktu mengimplementasikan di perusahaan orang lain bahwa yuk kita mulai kebiasaan manajerial 30 menit sehari interaksi sama AI. Ya kan para staff 10 sampai 15 menit interaksi sama AI. Karena mau nggak mau kita pasti berhubungan sama AI. Kayak begitu. Ya, mulai POS. POS-nya kok nggak pernah dijalanin ya? Gimana caranya ya? Sudah buat KPI. Pokoknya kalau misalkan data yang tidak diinput di POS, kalau data tidak diinput situ tidak dianggap transaksi, selesai. Ya kan? Harus dipaksa di awal. Berikutnya setelah dipaksa makin enak, terinspirasi baru dia berjalan. Ini dalam 4 hari adalah seperti itu. Oke, kita harus mulai dari mana? Kenali, amati, siapkan, mainkan, kalikan. Ini adalah step kita melakukan proses perubahan. Teman-teman, problem utama tuh orang bangun klinik ya. Aku stop lagi ya. Ini tahapannya ya. Nah, ini masalahnya. Karena faktor internal, usaha tidak dikelola sesuai tingkatannya. Faktor eksternal adalah pengusaha maju bersaing tanpa strategi. Nah, maksudnya apa? Yuk kita akan mulai. Jadi, seluruh masalah di perusahaan, kalau saya buat dalam segitiga piramida, cuman ini problemnya. Piramida yang kelihatan itu adalah people. People itu apa? Ada 3C. Satu adalah kompetensi. Mungkin dia nggak bisa. Kedua, compatible. Dia tuh bisa, dia tuh jago loh. Tapi kok nggak gerak ya? Tapi kok dulunya bagus, tapi kok begini ya? Compatible. Mungkin nggak cocok. Nggak cocok sama temennya, nggak cocok kulturnya, nggak cocok cara kerjanya. Nggak cocok sama bosnya. Ya kan? Kompetensi, compatible. Satu lagi, aku lupa ya. Apa sih kan? Kun satu lagi C-nya.
Cek, 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 cek. Bentar dok, aku juga sambil lagi ingat. Kan Sandy mungkin Kompetensi, ingat. kompatibel, aku lupa ya. Orang itu nggak bisa, orang itu nggak mau itu bisa kompatibel ya, gitu. Orang itu nggak bergerak, aku lupa ya. 3C yang pertama, 3C yang ketiga itu apa? Kompetensi, kompatibel, satu lagi kalau mungkin saya tambahin ya, competitive advantage. Artinya apa? Kadang orang yang bagus tipe A bisa pindah karena tidak menantang. Bisa jadi begitu. Maka competitive advantage ini penting diterapkan. Artinya harus jelas nih jenjangnya. Aku 5 tahun mau kayak gimana sih? Gitu kan. Aku mau kayak gimana sih? Contoh, manajer-manajerial di saya itu dibuat nanti akan menjadi seorang coach. Karena jujur, mungkin skupnya ruang lingkup di perusahaan saya masih terlalu kecil. Ya kan? Dengan melakukan proses coaching, apa? Compassion. Oke, nggak apa-apa di grup aja. Ya, compassion. Compassion itu apa? Passion, semangatnya. Kemudian mencintai perusahaannya. Nah, itu dia. Mungkin saya lagi tambahan competitive advantage karena ada orang yang memang bisa pergi dari perusahaan kita karena kayaknya udah nggak menarik lagi deh. Kayaknya udah terlalu bosen deh. Gitu. Kalau aku jadi karyawan, saya pasti begitu. Kalau saya stagnan gitu-gitu aja aku nggak mau. Kalau saya jadi karyawan ya. Ya, berarti satu, ulangi bareng-bareng ya. Satu apa? Buka suaranya. Satu apa? Compatible. Oke, Kompetitif. kompetensi. Kedua Kompatible. apa? Compatible. Compatible. Ketiga adalah compassion. Compassion. Nah, langkah yang kedua, problem internal perusahaan adalah kultur dan sistem. Iya kan? Orangnya kenapa sih bermasalah? Oh, mungkin belum ada sistemnya yang diatur. Kok sistemnya sudah ada? Orangnya udah bagus secara skill. Tapi kok nggak konsisten? Oh, kulturnya nggak ada. Kayak begitu. Ya kan? Yang terakhir bawah adalah mindset dan leadership. Artinya gini, saya pun belajar ya ke dalam diri saya. Pada saat seorang business owner, dia udah ngecap jelek kayak begini nih, biasanya terjadi. Karena you are what you are think. Kayak begitu kan. Leadership juga sama. Nah, leadership ini yang perlu diperlukan untuk menggerakkan ke semua. Karena itu, pembelajaran saya dari kemarin adalah selalu self leadership. Self leadership yang paling pertama itu apa? Kontrol emosi. Itu yang paling pertama. Jadi kalau orang tidak bisa mengendalikan emosinya, berarti dia tidak punya kontrol leader di dalam dirinya. Saya lihat sederhana seperti itu. Kalau orang meledak-meledak atau apa, berarti dia masih belum bisa mimpin dirinya. Gitu kan. Kedua, leadership dalam proses inovasi. Ya kan. Dia bisa melakukan perubahan nggak sih? Atau gitu-gitu aja. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Nah, dan target perusahaan itu adalah seperti ini. Walaupun R yang ketiga itu sebenarnya kurang tepat ya. Aku lupa R-nya berikut apa. Nah, ya. Sip. Pertama adalah yang namanya perusahaan yang bagus itu adalah repeatable. Jadi kalau misalkan perusahaan berjalan, tapi masih pada fokus pada satu dokter itu sama kayak saya waktu itu. Kalau nggak dokter Ahmad itu omsetnya drop banget. Dulu kalau nggak ada saya Kurnia, omsetnya cuma 2 juta, 3 juta gitu kan. Berarti dia tidak repeatable. Kalau hanya ada satu orang menguasai hal tertentu, nggak bisa. Perusahaan yang bagus adalah harus repeatable, bisa diulang. Karena itulah perlu kita membuat namanya SOP. Itulah penting kenapa kita harus membuat selain SOP, membuat sistem. Karena itu kenapa kita harus membuat yang namanya apalagi pelatihan. Repeatable. Dalam proses repeatable itu, ya kan, yang kedua adalah replicable, ketiga adalah recreatable. Ya, saya sambil pengingat buat saya juga. Oke. Nah, pertanyaan berikut adalah, Dok, saya mau repeatable itu gimana caranya? Ya kan. Yang pertama harus ada SOP. Ya kan. Setelah kita buat SOP, ada dokumentasi. Nah, biar sederhana ya.
Pertama adalah siapkan. Siapkan apa? Siapkan SOP, dokumentasinya. Siapkan alurnya. Siapkan apa lagi? Siapkan racinya. Raci itu apa? SOP itu percuma kalau tidak ada orang yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada yang mengerjakan. Kalau tidak ada yang mengontrol. Kalau tidak ada diinformasikan. Nah, harus lengkap. Setelah apalagi yang disiapkan? Setelah menyiapkan itu, siapkan SDM-nya. Butuh yang namanya pelatihan. Kemudian, setelah siapkan, udah beres, jalankan. Dalam proses menjalankan ini pasti ada masalah dong. Karena itu kita harus buat namanya sistem kontrol dan monitoring. Menggunakan apa? Menggunakan KPI. Oke, maaf ya. Kalau dibaca katanya salah. Sistem kontrol dan monitoring KPI. KPI job desk-nya udah benar belum? Oke. Setelah beres, apalagi KPI, job desk, dan sistem supervisi. Oke. Kemudian setelah menjalankan, kita mulai evaluasi. Karena itu kita perlu namanya coaching. Kita perlu namanya adalah mentoring. Oh, variable dulu ya. Oke. Wah, itu. Siapa sih itu? Kang Sandy itu siapa itu? Nah, aku lupa ini. Variable, replicable, repeatable. Makasih. Itu siapa ya? Kang Sandy ya atau siapa? Repeatable, repeatable, replicable. Ini teman-teman, ini saya singkat-singkat dengan cara yang sederhana loh. Repeat ya. Ini sebenarnya ilmu aslinya cukup kompleks. Ini dari McKinsey ya. Dulu ikut pelatihan di ISQ habis kita 100 jutaan. Ya. Untuk dapat kesimpulan sesederhana ini, oh ikun. Aku lupa. Oke ya. Variable, repeatable. Satu-satu ya. Nah, yang ini nggak dijelaskan di ISQ. Ini waktu sama nggak dijelasin sama Pak Ari. Saya siapin lagi. Saya lebih sederhana lagi. Variable, apa yang disiapkan? Ya, kita harus nyiapin produk market fit. Variable itu apa sih dok? Simple, diterima market. Bagaimana caranya? Apa namanya diterima market? Kita harus membangun, menyiapkan namanya produk market fit. Apa yang harus disiapkan? Analisa pasar, analisa kompetitor. Apalagi yang disiapkan. Setelah itu kita membangun tes produk langsung. Kemudian kita amati. Ya, setelah disiapkan semuanya sudah aman, kita melakukan amati. Kita melakukan tes produk market fit. Masuk nggak marketnya? Caranya bagaimana? Iklan paling cepat. Mulai juga dengan cara tes pasar. Mulai juga bisa dengan FGD. Ya kan? Contoh, ini saya yang di Garut itu sekarang lagi proses menyiapkan. Analisa pasar sudah dapat, kompetitor, kita lagi tes produk nanti. Bulan depan kita mulai tes langsung ke pasar. Kemarin saya datang ke Garut untuk ngetes marketnya siapa, ininya siapa, ya kan. Nanti baru langsung presentasi dan langsung tindakan FGD. Kemudian melakukan apa lagi? Kalau bahasanya ada namanya floating market. Atau apa ya nama bahasanya ya? Ada kita tuh kayak buat stand-stand kayak begitu. Namanya apa sih? Lupa kalau di Pop-up mall-mall market, tuh show up case atau apalah pop-up. macam-macam lah. Ya, kita mau ngecek nih. Kira-kira di kota ini gimana nih? Bagus gak? Gitu. Setelah menyiapkan, kita mengamati, oke, baru kita jalankan. Ya, baru kita siapkan tempatnya, buat bisnisnya. Setelah itu adalah kalikan. Nah, ini udah variable nih. Variable indikatornya itu apa?
diminati pasar, kemudian ada repeat order. Nah, jangan semuanya keluarga, nggak ketahuan tuh nyaru nanti. Nah, di Rarible ini juga, oke saya offin dulu, ini bagus nih. Orang itu kadang terlalu cepat membuat reseller. Iya kan? Orang itu terlalu cepat buat cabang, padahal Rarible-nya belum selesai. Pertanyaannya, berapa lama Rarible? Minimal setahun sampai 2 tahun. Ya. Sekarang ini, kenapa banyak bisnis itu berjatuhan dengan cepat? Karena terlalu cepat. Fase pertama, Rarible-nya nggak dibenerin nih. Nanti kita ada ya di fase sana tahapan. Jadi, dia tuh belum product market fit. Contoh, kasus yang di saya gagal itu adalah saya pada saat ngebangun format. Format itu karena saya di-push sama orang lain, bukan karena saya sendiri, langsung buat produknya banyak atau apa. Susah. Harusnya buat dulu Rarible beneran. Habis kita dapat, ada repeat order gak? Kayak begitu. Jangan dulu buat skincare langsung 3.000, 5.000. Ya matilah kalau numpuk. Jadi fase pertama harus dilewati. Banyak orang ya kan belum setahun udah pengen buat cabang lagi. Udah tahu di Indonesia itu FOMO-nya banyak. Paling aman itu adalah 1-2 tahun. Itu fase yang bagus untuk Rarible. Oke. Setelah oke, baru kita masuk yang kedua, repeatable. Bisa diulang nggak? Jangan-jangan dokternya, terapisnya kok ngelakuinnya beda-beda ya? Jangan. Repeatable dulu. Baru terakhir, replicable. Nah, walaupun sekarang saya ada beberapa cabang, itu belum fase replicable. Ini masih melakukan repeatable. Kenapa? Karena masih belum standar semuanya. Replicable baru menyiapkan nih. Dok, apa yang disiapkan kalau mau replicable paling pertama kali? Yang namanya adalah pitch deck. Kalau kita mau cari investor. Ya kan? Sebuah slide presentasi yang bisa membuat semua analisa, ya kan? Di sini ada analisa akuntansinya, analisa pasar, ada analisa keuangan. Semuanya lengkap. Seperti itu. Amati, kita cross check terus. Apakah sistemnya stabil? Jalankan, bisa menggunakan kemitraan, bisa menggunakan finance, bank atau apa macam-macam. Bisa juga menggunakan investor, tergantung, atau menggunakan dana gulungan sendiri. Dan jangan lupa evaluasi. Nah, saya sederhanakan ini prosesnya. Nah, kayak tadi ya, harus dilakukan, kenali diri, siapkan, dan main sesuai dengan tingkatan. Nah, tingkatannya ini kalau di materinya Mas Indrawan itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nah, saya buat tingkatan sendiri di mana agar kita mudah memahami. Sebenarnya prinsip dasarnya sama. Ya, kita buat. Ini proses. Ya. Fase pertama adalah fase starter. Ya. Indikatornya apa sih? Saat memulai usaha awal. Indikatornya apa sih? Product market fit. Indikator product market fit itu apa sih? Ya kan? Ada customer, ada repeat order. Fasenya berapa lama sih? 1-2 tahun. Omsetnya berapa sih? Misalkan kurang dari 100 juta. Nah, ini dia.
Fase starter saya sebut. Nah, kemudian setelah fase starter kita mulai fase faster. Ya, fase faster itu adalah saat usaha sudah berjalan. Ya, peran business owner sebagai apa sih? Problem solver. Ya, karena di fase pertama ini kita harus nemuin solusi yang tepat untuk customer kita. Seperti itu dia. Yang tepat, yang diminati dan bisa repeat order. Yang kalau orang ditanya, gimana produknya? Mantap. Udah, berarti udah dapet tuh. Sebanyak mungkin, seini mungkin. Nah, sama halnya yang ada tim saya. Ketika kita sekarang pun stagnan, maka kita sebenarnya harus mulai bangun lagi fase starter awal. Kenapa? Karena produk yang dulu dibilang mantap, sekarang udah nggak mantap lagi, udah biasa. Sama hal, kalau tiap hari orang makan makanan Perancis sekali 2 kali, oke deh. Lah tiap hari biasa aja. Itu sama halnya. Jadi fase ini bisa berulang ya. Fase ini bisa berulang. Karena itu saya lagi mencari fase starting lagi, masuk kepada rubah pasar ke anti aging. Nah, faster. Saat usaha sudah berjalan. Nah, ketika teman-teman mandek, ini fase ini bisa diulang lagi ya. Mulai lagi dia. Saat usaha sudah berjalan. Indikatornya itu adalah ini fase 2-3 tahun. Omsetnya udah 100 sampai 200 juta nih. Ya kan. Perannya si business owner itu sebagai marketer. Ya kan. Di sini sudah mulai endorse artis macam-macam semua, sudah mulai masuk media yang besar-besar, iklan sudah mulai kencang nih. Ya. Kemudian setelah itu udah mulai fase scaler. Nah, saat ini usaha sudah berjalan. Sudah berjalan, ada sistem, udah banyak karyawan. Fasenya ini 3-5 tahun. Perannya udah bukan lagi marketer di sini. Fasenya sebagai inovator. Kayak begitu. Sorry, bukan inovator dulu, sebagai systemizer saya sebut ya. Karena untuk proses scaler begini, ya si business owner udah nggak begitu banyak di sini harusnya. Dia harus ngebangun sistem bagaimana cara menjual dan macam-macam semuanya. Di sini sudah mulai ada sistem, sudah mulai ada supervisor. Bukan berarti yang di yang lain belum ada supervisor ya. Artinya ini supervisor yang sudah bisa dilepas. Sistem sudah bisa berjalan. Sudah ada leadership-nya udah mulai masuk ke dalam. Leadership internalnya. Keputusan nggak melulu-melulu dari atasnya. Nah, saya cerita sedikit. Ini penting banget. Ya, ada perusahaan gede banget. Cabangnya udah 40. Tapi jujur ya, untuk approval yang kecil-kecil aja masih di dia. Yang input, yang apa, kebayang nggak sih? Saat ini karyawannya ada 400 kok. Tapi yang harus input satu-satu gajinya dia, kebayang nggak sih? Kebayang nggak? Nah, saya juga nemuin waktu saya juga coaching, cabangnya udah 5. Tapi mulai dari hal terkecil. Kalau di kita kan udah ada PSCM tuh, pesan barang apa macam-macam masih di dia. Jadi kadang-kadang ada yang stagnan. Omsetnya sudah oke, tapi cara bermainnya salah. Sehingga stagnan tuh. Kayak begitu. Posisinya di situ dia. Ya. Fase tingkatan yang lain nggak saya jelaskan karena terlalu jauh ya. Jadi teman-teman itu saya yakin masih bermainnya pasti di fase starter, faster ke scaler. Scaler udah 3-5 tahun. Di sini omset varian ya. Di sini omset yang paling pasti sudah 200 sampai 1 M.
Ada yang kita itu masih di omsetnya kayak saya nih. Ini kita lagi faster ke scaler ya. Jadi walaupun omsetnya udah lebih dari 200, tapi masih banyak beberapa yang saya lakukan sebagai marketer. Tapi namanya proses ya seperti itu. Nah, setelah kita sudah seperti ini, nah baru kita bisa melakukan proses model pengembangan industri, ya kan? Inilah bentuknya. Jadi pertama dari kinerja perusahaan untuk melakukan proses inovasi yang paling pasti dia harus meningkatkan profitabilitasnya, meningkatkan omsetnya. Kemudian juga persepsi kinerja pasar, brandingnya udah mulai berubah. Branding pasar, persepsi brandnya udah mulai bagus. Gitu. Dan kita harus melakukan inovasi model bisnis mulai dari inovasi konten, inovasi struktur, tata kelola, kemudian teknologi informasi nih. Mulai dari eksploitasi lokal ya, mulai kita pakai Excel, sudah mulai standar-standar, mulai pakai teknologi-teknologi yang sederhana. Integrasi internal ini udah mulai bagus ketika semua antar bidang semua sudah terintegrasi dalam satu data. Kemudian budaya inovasi. Ada niatan inovasi, infrastruktur, pengaruh inovasi, implementasi inovasi. Dan itu semua digerakkan oleh kepemimpinan transformasional. Ini panjang kalau berbicara ini. Jadi itu dia gambaran umum dari materinya. Gitu dia. Oke, ada waktu 10 menit, silakan dalam proses pertanyaan. Baik, kita buka sesi tanya jawab teman-teman semuanya. Tadi dari awal pada saat prolog kita sudah berbicara juga bahwa kemandekan bisnis ini terkadang juga berkaitan juga bagaimana dengan business owner-nya. Apakah sudah berada pada lingkup yang tepat, sudah pada proses ibarat kata membangunkan sisi unconscious-nya untuk bisa memimpin tim dengan baik. Dan dari sisi teknisnya tadi sudah dibahas juga ada dari sisi people dengan 3R, terus juga pembangunan sistem, juga mindset oleh leadership-nya. Nah, dari teman-teman semuanya di sini tadi juga sudah disampaikan bahwa ada tahapan-tahapan starter yang akan terus berulang lagi pada masa dan juga tren tertentu gitu ya untuk bisa mencari atau mengetahui market fit, produk fit yang sesuai dengan marketnya. Nah, di sini kita akan buka sesi konsultasi yang interaktif. Jadi teman-teman semuanya silakan apabila ada case yang saat ini sedang dialami, kita bisa ajukan pertanyaan untuk diskusi bersama-sama. Mungkin dari Silakan. Dr. Farhana atau Bu Lilis Wahayani. Mungkin bagi teman-teman juga yang saat ini tergabung sambil melakukan aktivitas yang lainnya, bisa menyiapkan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan kita tanyakan, kita akan sampaikan pada sesi tanya jawab. Dan ini saya materi udah sederhana kan ya? Ya. Gimana Kun? Kalau secara materi gimana overall? Kalau secara Simple? materi memang sangat sederhana, dokter. Ini perlu digali lagi sesuai dengan kebutuhan dari Betul masing-masing sekali. bisnis gitu. Karena dengan materi yang basic ini kita banyak bisa mendiskusikan banyak hal sekali, tapi memang ini harus dilekatkan atau ditambahkan kepada suatu studi kasus bisnis agar Betul. itu lebih relate dengan apa yang mungkin sedang dialami. Ya. Jadi karena kan ini waktunya sangat singkat juga. Sebenarnya materi aslinya cukup panjang loh. Mhm. Bahkan untuk reliable aja aku bisa ngisi 2 hari full tuh. Betul, Itu berbicara product market fit itu. betul, betul. Cuman ini saya kasih adalah landscape cara berpikir secara keseluruhan bisnis kita tuh seperti itu. Saya sederhanakan Mhm. dalam bentuk framework yang mudah. Saya pun dari tadi ya sebenarnya mikir cara yang paling sederhana gimana. Kayak siapkan, amati, jalankan. Itu kan sebenarnya aslinya nggak kayak begitu. Iya, Lebih kompleks. betul, betul. Yuk, Nah, silakan teman-teman. mungkin Ikun bisa memancing pertanyaan dulu ya, Dok, yang mungkin bisa Mm-mm. difikirkan juga mungkin oleh teman-teman audiens kita yang hadir pada hari ini. Tadi itu kan disampaikan juga gitu ya, Dok, bahwa dalam proses pengembangan bisnis inovasi atau inovasi bisnis model bisnis tadi gitu ya, kita perlu ada pada fase di mana kita sudah bisa mengetahui bagaimana people dalam perusahaan kita, culture dan Hmm, sistem kita dan juga siap. mindset dan leadershipnya ini sudah dalam pada satu level yang ibarat kata sudah dikatakan cukup untuk bisa melakukan proses
inovasi model bisnis gitu. Tadi juga ada beberapa tahapan dari starter, faster gitu ya. Dan tadi dokter sempat sampaikan bahwa ini berulang dan berkaitan juga dengan jumlah omset yang didapatkan per bulan gitu. Nah, bagi sudut pandang seorang business owner gitu dok, melihat kondisi ini gitu ya, apabila dari tiga elemen tadi, mulai dari mindset ataupun culture dan juga people-nya ini ternyata belum Belum tiga-tiganya pas, betul belum sekali. pas gitu. Karena saya masih belum selesai. Itu sebenarnya di slide yang berikutnya sebenarnya. Oke. Nah, apakah Oke. itu bisa untuk kita masuk kepada tahapan tadi itu dok? Nah, Faster, faster, dan selanjutnya. betul sekali. Karena itu di sini ada assessment berikutnya, Kun. Oke. Oke. Assessment berikutnya kita harus melakukan proses pemetaan. Jadi yang harus dipetakan itu apa aja sih? Satu, people-nya. Oke. Kedua, kulturnya. Mhm. Kayak sama kayak tadi. Kemudian ketiga adalah leadership system. Kemudian setelah people, kultur, Leadership. ada sistem, ada leadership system ya. Oh, oke. Dua hal yang berbeda. Sebenarnya di materinya Mas Indrawan itu sangat singkat. Cuman saya jelaskan lebih detail lagi. Mhm. Pertama, people ini kalau kita bagi, kita urut, itu ada tahapannya. Mhm. Nah, kita sebut people level 1. Ya, yang dia itu adalah masih belum bisa, tidak bisa membuat konsep. Mhm. Hanya menjalankan. Ini sebagai eksekutor. Oke. Nanti kita lihat nih, beberapa terapi saya misalkan, disuruh mikir mah tuh bisa. Pokoknya dijalankan, jalan aja. Beres ya. Beres, itu level 1. Saya sebut dengan level 1 adalah level eksekutor. Mhm. Nah, kalau di materinya Mas Indra nggak sedetail ini. Oke. Level kedua ini adalah sebagai konseptor. Nah, level kedua itu adalah sudah bisa membuat konsep. Artinya level 2 nggak bisa kalau level 1-nya nggak kelar ya. Oke. Sudah bisa membuat konsep, sudah menjalankan, dan membuat planning. Mhm. Nah, kita sebut dengan konseptor plus eksekutor. Kita sebut, saya baru dapat nemu ya. Berarti bukan konseptor, saya sebut dengan agregator biar lebih keren ya. Agregator. Ini saya namanya baru nemu nih. Jadi dia udah di fase sudah bisa menjalankan dan membuat planning tuh. Mhm. Sebagai eksekutor plus konseptor. Nah, seperti itu ya. Mhm. Nah, di sini sudah bisa membuat keputusan dalam level tertentu. Kita sebut dalam level 1. Mhm. Level 3 saya sebut dengan aktivator. Kenapa? Sudah bisa buat konsep, sudah bisa menjalankan, sudah ada tim, ada wewenang, keputusan level 2. Nah, ini dia Kun. Jadi pertama pertanyaan dulu nih. Rata-rata mayoritas tim kita kayak gimana sih? Gitu kan. Oke. Eksekutorkah semuanya? Atau kalau udah bisa diajak mikir? Mhm. Ya kan? Ataukah dia udah bisa mikir dan konseptor? Dan semuanya. Ini people-nya. Dan ini juga harus kita buat dalam sistem leadership. Nah, kalau di materi Mas Indra nggak ada ini. Mhm. Nah, leadership level 1. Ya kan? Karyawan
membuat, menjalankan keputusan dari atas. Ini top down banget ya, Top down. top down. Kemudian leadership level 1 ya, top down banget. Level 2, karyawan menjalankan plus mengusulkan dan planning. Up down. Memutuskan keputusan level 1. Level 3, karyawan planning plus inovator plus memutuskan keputusan level 2. Level 2 tuh apa sih? Ya mulai dari buat forecast apa macam-macam, semua sudah sesuatu hal yang sifatnya berhubungan sama uang. Ya kan, kalau level 3 itu udah memutuskan cabang ini kemana, itu level 3. Oke. Nah, sekarang lebih clear kan? Ya, berarti Ditanya, Dok, hmm, gimana caranya? Hampir semua, bahkan perusahaan besar yang BUMN pun kadang-kadang tidak memiliki sebuah keseragaman. Jadi kalau dari saya, kita tetap melakukan perubahan, tapi mungkin perubahan parsial. Sesuai dengan fase karyawannya masing-masing. oke, siap. Berarti bisa dimaknai juga ya dok dari proses ini gitu ya. Ketika kita melihat usaha kita mandek, itu bukan berarti satu formulasi ini bisa applicable untuk semua jenis usaha yang saat ini sedang dihadapi ya. Tapi Betul memang sekali. perlu Ini adanya bisa hanya khusus assessment. divisi tertentu, bisa hanya sebagian orang tertentu, macam-macam. Tapi polanya akan begini pasti. Ini kan Oke. kayak tangga. Dan Level yang 2 nggak bisa dilewatin kalau level satunya nggak kelar kan? betul, tidak bisa skip tangga level satunya. Mm-mm. Level Betul. 2 nggak bisa dilewatin kalau level satunya nggak kelar. Contoh, kita nggak bisa menerima karyawan yang dia punya inisiator, konseptor, tapi level satunya nggak kelar tuh. Hmm, Kita kasih perintah apa nggak dijalanin, kan nggak bisa. baik, baik dok. Ini kayak level tangga ini. Mhm, mhm, mhm. Bisa dipahami. Berarti yang paling penting dari esensi kita pada hari ini itu akan banyak sekali tools ya dok yang akan kita gunakan sebenarnya itu bahkan akan banyak sesi yang bisa kita hadirkan lagi untuk bisa mengupas tadi itu ya Betul. tentang people itu seperti apa. Tapi inti dari apa yang mungkin ingin kita sampaikan saat ini adalah kepekaan dari seorang leader yang memimpin bisnis itu untuk bisa memetakan dan Betul. men-assessment ya dok. Dan ini yang paling mahal. Yes. Kenapa seorang coach, action coach, satu sesi 15 juta? Karena dia tahu pola. Mhm. Dan jujur, pola ini mahal. Pola ini saya dapatkan di ISQ dengan nilai 100 juta. Mhm. Tapi di ISQ pun masih belum apa ya, masih Detail. banyak harus dikembangkan karena untuk memahami cukup lumayan. Dia pakai McKinsey soalnya. Karena kita harus membuat sebuah konsep, kita harus bumikan dengan sesuatu hal yang lebih applicable kan, Betul. Sesuai dengan tadi itu ya dok ya, dengan kebutuhan. eh, jenis dari usahanya itu sendiri Ya, gitu ya. Jadi tidak tidak serta-merta karena mungkin formulasinya seperti ini, tapi kita belum melakukan assessment, maka akhirnya kita mengubah atau mempercepat sesuatu hal itu jadi hal yang keliru seperti betul itu. sekali. Jadi kalau Biarkan. saya simpulin, Dok, Hmm? business assessment-nya apa aja sih? Dalam business assessment yang pertama, business assessment personal. Oke. Kita harus tahu Para jalan leadernya karpet ya dok. merah saya itu sebenarnya apa. Ini paling pertama ya. Ya. Level kedua, setelah business assessment yang kayak begitu, kedua adalah bisnis saya sudah di level mana? Oke. Starter kah? Ataukah di level mana? Master kah gitu ya? Faster kah? Kayak begitu. Hmm. Fase yang ketiga, setelah itu kita kaji lagi. 4 problem di kita itu apa? Hmm. People-nya, kulturnya, sistemnya, leadership-nya. 4 itu tuh kita Hmm. bahas. Oke, itu yang akan Begitu dibahas. dia. Jadi secara sederhana gitu ya dalam waktu 1 jam yang sudah kita lewati ini, biar yang perlu kita pahami gitu ya bahwa sebelum untuk bisa mengembangkan UMKM atau usaha kita, bisnis kita jadi jauh lebih cepat lagi, pastikan
yang assessment itu tidak hanya pada bisnisnya saja, tapi business owner-nya pun melakukan assessment sesuai dengan kapasitas dirinya gitu Ya, ya. nah Ini ini saya menarik bakal juga. ngelakuin di bulan depan, Kun. Karena ini Oh, idenya baru muncul. oke, baik. Muncul ini ya. Jadi, Ini contoh konkret ya. Misal kita nanti di jenis facial atau jenis apa, kita harus pisahin nih di bisnis di facial kita, di produk kita yang sudah reliable mana sih? Artinya mhm, yang repeat ordernya bagus, ininya bagus, mana? Oh, mhm, jadi kita pun bisa buat matriks nih. Contoh, ada 40 treatment di kita. mhm, Kita cek yang sudah reliable yang mana aja nih. betul, Nah, ini harus sudah saatnya kita di scaler nih. betul. Jadi kita tahapannya masing-masing one by one, satu persatu. Mhm. Jadi Gitu. mengassessmentnya bahkan sampai detail. Nah, Sampai untuk detail. sampai proses panjang itu gitu ya, mungkin yang menjadi PR para audiens yang hadir hari ini sebagai Betul. business owner ataupun leader. Dan saya juga. Nih, dan kita juga ya dok ya sebagai yang menyampaikan materi ini Betul juga perlu sekali. implementasikan berkali lipat lebih banyak daripada Nah, teman-teman yang dan ini menarik Kun, ya. Makanya kenapa saya selalu selalu ngajar. Ide tadi baru muncul sekarang loh. ketika saat ada diskusi ya dok ya. Ya, saya tuh jujur ya. Pas besok disuruh ngisi sekretom, sekretom aku udah ada, cuma aku bilang sekretom aku cuma bacain slide doang, ngapain juga nih ya, kayak Mhm. begitu. Ya kan, ya sudahlah. Tadi pagi jam 6 aku belum buat slide sama sekali. Gitu Tapi kan. Karena saya idenya lagi sudah mikir, ada ya dok aduh ya. slide-nya apa, yang mikirnya apa, ya banyak banget kayak Mhm. begitu. Tapi pas tadi 15 menit sebelum aku rapihin satu, makin lama makin lama makin lama makin lama makin lama, dan bahkan yang tadi itu baru tadi. Oke, Itu ajaibnya giving tuh begitu loh teman-teman semua. Zoom ya dok ya. Itulah maka kenapa Iya. aku maksa. Aku sebenarnya aduh males Zoom hari ini, tapi nggak, aku udah komitmen. Aku harus, dan ternyata setelah Zoom dan saya sampaikan, ternyata ilmunya bukan buat teman-teman juga loh. Buat saya juga sama kepake. Betul, Itu betul, betul. pentingnya menyampaikan tuh begitu. Terutama Nah, saya ya, ini cara belajar saya begini. iya. Oke, Mm-mm. nah ini tadi mungkin ada apa pembahasan menarik juga tadi dari Kak Ulfa gitu ya bahwa gimana sih caranya untuk menemukan talent karpet merah kita. Nah itu tadi udah dibagi tuh tipsnya juga gitu bahwa Mm-mm. yang namanya mungkin talent kita itu dapat diwariskan atau bahkan kita juga berkembang pada lingkungan yang mayoritas talentnya seperti apa. Maka itu juga yang akan menjadi sebuah tanda ya dok ya, di Betul. mana kesuksesan kita itu akhirnya ada di sana gitu. Dan ini menarik juga sih beberapa waktu lalu kan sempat dengan podcast, aku lupa podcastnya siapa. Jadi passion itu mungkin banyak orang yang mengartikan sebagai satu hal yang oke ketika saya fun melakukan hal itu maka itu passion saya gitu. Tapi yang mungkin banyak orang tidak sadari adalah ketika menetapkan sebuah passion gitu, artinya kita siap berdarah, kita siap berkeringat, meluangkan waktu habis-habisan untuk bisa mewujudkan gitu ya apa yang mungkin sudah kita putuskan. Jadi passion is not about fun yang kita dapatkan ketika kita melakukan satu hal, tapi kita pun bersedia untuk berdarah, berkeringat, dan berkorban lebih banyak lagi kita itu melakukan. Nah, assessment ini mungkin tadi akan membantu bagaimana seorang leader pun juga bisa menemukan apa sih talent DNA-nya atau misalkan karpet merah dari yang bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Karena pastinya nih sentuhan dari Dr. Ahmad sebagai seorang leader, sentuhan dari Teh Ulfa sebagai seorang leader, Ibu Uni gitu ya, dan teman-teman owner yang lainnya itu pasti akan berbeda sesuai dengan talentnya. Jadi talent ini ibarat kata sumber energi utama atau inti dari pergerakan atom bisnis ini itu kan adalah seorang leadernya ya. Bagaimana leadernya ini bisa menginfluence, jadi bahkan Dr. Ahmad sampaikan sampai ke tahap transformational leadership. Nah, jadi kami pun mengajak para owner semuanya gitu ya untuk kita luangkan waktu di bulan depan, di bulan Oktober akan diadakan sesi khusus gitu ya. Bagaimana bisa menemukan apa sih the secret recipe dari dalam dirinya gitu ya. Yang sebenarnya mencari permasalahan atau mencari jawaban itu bukan mencari jalan keluar, tapi menemukan jalan ke dalam. Nah, mungkin ini yang akan kita gali sebelum nanti kita masuk masuk kepada hal teknik. Mungkin hal teknis ini bisa diimplementasikan kepada tim gitu ya, atau bisa diberikan otoritasnya kepada tim yang ada di sifatnya manajerial, middle management, atau bahkan sampai ke first line management gitu. Tapi yang namanya esensi dari bisnis mungkin ini perlu kita kembangkan langsung dari owner atau pimpinan bisnisnya.
Mungkin itu yang bisa kita dapatkan hari ini. Kak Ulfa mungkin menangkap satu hal yang berbeda mungkin dari sesi kita 1 jam lebih ini. Silakan Kak Ulfa. Halo, tes, tes, tes. Oke, Nah, suara bagus sekarang. Oke, yang pertama itu tentang people 3C, ternyata harus yang kompetensi, kompatibel, sama competition. Kemudian juga target perusahaannya ada reliable, repeatable, dan replicable. Jadi kita harus fokus tuh ternyata nggak cuma langsung ke replicable, ternyata kita harus cari tahu dulu kita udah di titik reliable atau belum. Kemudian dari tingkatan bisnis juga kita ada di posisi mana, kita juga harus tahu apakah berada di starter, cluster, ataupun juga di scaler. Nah, kemudian kita juga bisa balik ternyata nih kalau udah di faster, ternyata bisa juga balik lagi ke fasenya di dari scaler bisa balik lagi ke starter gitu juga dari faster juga bisa balik lagi ke starter. Banyak sih yang didapat, alhamdulillah. Mungkin saya akan coba memetakan asesmen dari people-nya dulu, kemudian dari sistem leadership, dari level 1, 2, dan 3 seperti itu. baik. Nah, ini banyak sekali yang didapatkan oleh Kak Ulfa ya. Ya, Nanti saya yang bakal paling buat e-booknya kok. Ah, Saya buat bagus buat tuh, bagus. e-booknya, saya pun nanti akan masukin kepada ChatGPT, saya kembangkan, sabar. Karena ide ini baru muncul di hari ini ya. yes, mantap sekali ini. Ini satu sesi yang menurut saya terjadi perubahan di awal gitu ya ketika menetapkan sebuah topik, tapi ternyata mungkin yang ini yang lebih dibutuhkan oleh mitra-mitra kita saat ini. We don't Iya, know. betul betul. Dan bahkan Saya pun lagi mikir gitu, ya udah kita fokus kelas business assessment aja. Nanti ya, ke depannya kelasnya itu adalah saya juga satu lagi memperdalam tim ya. Nanti business assessment marketing lebih detail lagi. oke. Saya umum nih, saya umum nanti ya. Dari Hmm, umum ini nanti akan berkembang lagi marketing sales, mungkin nanti di ikut marketing, di ikut ada salesnya, nanti ada di Mbak Tia, HRD-nya nanti di Pak Sandy, hmm, kemudian apalagi tuh ads-nya atau apanya nanti di hmm. Zildan. Ada daftar checklist. Kayaknya lebih lebih milih itu sih. Yes, business assessment. Nah, ini mungkin satu kalimat yang juga tadi Mm-mm, sempat disampaikan oleh Dr. Ahmad gitu ya. Banyak-banyaklah kita untuk mengambil waktu berdiam diri gitu. mm-mm. The point-nya adalah apa? Ya ternyata assessment gitu. Kita Iya, tidak mencari keluar, yang harus kita lakukan adalah mencari jalannya di dalam gitu, ke dalam gitu dengan mungkin cara kayaknya skin explainer menurut Mbak Ulfa. Kalau saya banyakin di kayak begini, kayaknya lebih lebih kepake ya. Iya, lebih kepake sih dok, karena kan langsung apa ya, ke terasa banget di bisnisnya kita gitu kan, Mm-mm, betul, saya kerasa banget. langsung dipraktekkan gitu. Kayak misalkan nanti ada tentang materi WhatsApp marketing ya, udah kita bisa assessment WhatsApp marketing dulu baru Jadi nambah materi kan. betul, betul. jadi langsung It- praktek WhatsApp gitu. Jadi satu persatu gitu dok. Satu Kalau persatu nanti kebanyakan one tuh by one ya. itu kadang nggak kepake gitu ya, kayak udah habis di Zoom kayak lupa kita mau prakteknya gitu. Mm-mm, Kalau satu Betul. one by one itu kita langsung praktek gitu. Ya, ya, ya. Jadi mungkin nanti materi saya ini umum dulu nih, umum, umum semuanya. Nanti dari umum itu satu persatu, nanti akan muncul. Saya mungkin di Mm-mm. self development business Hmm, assessment. Nanti hmm, satu lagi akan muncul di people. People berarti akan hmm, masuk di HRD. hmm, Ketiga nanti akan masuk kepada marketing, hmm. ya kan. Keempat nanti akan masuk kepada ads marketing. Nanti satu lagi masuk ke finance tuh. Yes. Cara pelaporan. Nah, daripada kasih materi terus kan menurut saya juga percuma sih. Kita Ya, lebih Ya, lengkapi puzzle yang ada tuh harusnya apa sih gitu kan. mm-mm. kita fulfill the missing puzzle ya dok ya. Betul. Ya, ya, Kayaknya ya. skin expander kayaknya di situ deh. We Menjadi complete, expertnya di situ ya. oke, we The complete missing your puzzle. missing puzzle in your business Betul. clinic. Wah, udahlah Ya, itu aja fokus ya. udah fokus di situ. Aku juga Ah, punya utang kelas sama Kak Ulfa nih, kita Iya, bahas ini ya, WhatsApp channel ya kemarin. iya, WhatsApp channel. section. WhatsApp itu kita ada 9 e-course loh. Iya, betul. Itu Aku aja lagi, kalau misal mau sambil sebelumnya Mas Ikun, itu kita ada paket untuk 9 e-course WhatsApp. oh iya betul. Itu bisa jadi satu Cuma 499. pengantar untuk bisa dapetin ini frameworknya dulu.
Dan itu Boleh. detail Boleh. banget ya. Mulai dari Yes, setting WhatsApp bisnis gimana, betul. mulai Oh, WhatsApp CRM gimana, Hmm. kelola database WhatsApp gimana. Saya baru beli lagi e-course untuk cara brand seperti apa. Oke, branding dia via WhatsApp bisnis ya, Dok. Karena saya pun sendiri sekarang saya jadi admin loh. Saya Untuk jadi admin Temu Jakarta. Bakat, saya jadi Oh, admin buat iklan saya jadi admin buat SEO subuh. Karena saya lagi belajar WhatsApp lagi sekarang. menjadi admin lagi. Mm-mm. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ulfa gitu ya sudah memberikan insight juga untuk kita bahwa memang ternyata yang dibutuhkan oleh para audiens kita saat ini adalah untuk itu tadi ya, Dok ya. Complete your missing apa? Missing piece in your puzzle gitu ya. Ya, semoga ke depannya kita bisa membantu di bagian-bagian hal yang sifatnya assessment yang mungkin materinya akan lebih relate lagi gitu ya, dan tahapan-tahapan tadi yang sudah disampaikan Dr. Ahmad sama-sama bisa kita antarkan untuk dapat hasil yang lebih maksimal lagi. Untuk teman-teman yang lainnya mungkin saat ini bergabung sambil juga menyimak atau melakukan aktivitas yang lainnya, silakan nanti kita tetap akan buka sesi tanya jawab apabila mungkin ingin mengulang kembali materi yang sudah kita kirimkan nanti melalui record Zoom. Apabila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang didiskusikan, kita sangat terbuka sekali bisa menghubungi langsung ke Dr. Ahmad by chat atau juga bisa kita open discussion di grup Skin Explorer for Business. Baik, alhamdulillah sudah selesai sesi kita pada hari ini gitu ya. Semoga segala apa yang kita dengarkan yang disampaikan oleh Dr. Ahmad menjadi ide yang bisa sama-sama perlahan-lahan gitu ya sambil berkembangnya usaha kita juga bisa kita lakukan pembenahan satu persatu. Paling penting, luangkan waktu untuk berdiam diri. Tujuannya adalah untuk assessment, bukan hanya untuk bisnisnya, tapi juga untuk personal dari leadernya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin kita akhiri dengan sesi foto bersama. Akan saya bantu untuk sesi fotonya. Silakan yang mampu untuk mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan. Yang sudah diaktifkan, silakan berikan senyuman terbaik. Karena kita akan capture dalam hitungan ketiga. Baik, berikan senyum yang menarik dan juga paling manis di hari Sabtu hari ini. Ya, hitungan 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Bu Haryati Thank you. Salim yang mungkin saat ini sedang berada di jalan. Semoga dilancarkan gitu ya. Segala aktivitas yang mau dilakukan. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Muharyadi Kunchoro dan juga Dr. Mets pamit undur diri. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan dan juga diluangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Terima thank kasih, you. dokter.